Bimaristan adalah sebutan untuk rumah berobat pada zaman keemasan Islam. Istilah modernnya disebut rumah sakit atau al-mustashfa. Dalam lembaran sejarah, dunia Islam telah membangun rumah sakit berlevel tinggi. Mulai desain bangunan hingga manajemen pengelolaan, sekaligus menjadi fakultas-fakultas ilmu kedokteran. Bimaristan melahirkan dokter-dokter andal dan mencetuskan berbagai karya dalam bidang kedokteran. Inilah yang menginspirasi teknologi kedokteran di barat sekarang. Embrio rumah sakit telah dicetuskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Telah dibangun pos kesehatan bagi sahabat yang terluka dalam peperangan. Sa'ad bin Mu'ad adalah salah satu pasien yang terluka pada bagian urat nadi di tangannya. Selanjutnya, Bimaristan didirikan secara resmi oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Jumlahnya semakin meningkat, bisa dikatakan ada di setiap pusat-pusat daerah. Di Cordoba sendiri ada berbagai jenis rumah sakit yang jumlahnya sekitar 50 buah. Desain dan pengelolaan yang akan disebutkan adalah standar umum yang tidak terbatas pada Bimaristan tertentu. Dr. Mustafa As-Sibai menggambarkan desain dan pengelolaan secara teliti dalam bukunya Min Rawai'i Hadratina. Sejak awal, para dokter memilih tempat yang baik untuk pembangunan rumah sakit. Misalnya saja, rumah sakit Al-Duddi Baghdad yang dibangun oleh Daulah bin Buaih tahun 371 Hijriah. Untuk mengetahui kondisi kebersihan lingkungannya, Dr. Ar-Razi menempatkan 4 buah daging mentah selama 1 malam di beberapa penjuru. Setelah pagi tiba, tempat daging yang paling segar dipilih sebagai tempat pilihan berdirinya rumah sakit. Ini sebuah tanda bahwa di lingkungan yang bersih pasti sedikit kuman yang memakan daging itu. Adapun pengelolaan di mayoritas seluruh Bimaristan sebagai berikut. Laki-laki dan perempuan dirawat di ruangan berbeda. Ruangan pun didesain sesuai dengan berbagai jenis penyakitnya. Ada ruangan penyakit dalam seperti sakit mata, jantung, dan tulang. Ada pula khusus penyakit bagian luar. Setiap bagian terdiri dari para dokter dan dikepalai dokter ahli yang biasa disebut dengan sa'ur. Kamar-kamar, perabotan, dan alat-alat kesehatan tertata dengan sangat bersih dan steril. Pembersihan ini dilakukan oleh beberapa pegawai dengan gaji tertentu. Dalam setiap Bimaristan terdapat apotek yang berisi berbagai macam obat-obatan. Penanganan pasien dilakukan dengan penuh perhatian. Jika penyakitnya tergolong ringan, maka dia cukup diperiksa dan diberi obat. Namun, jika butuh opname, maka namanya akan dicatat, dibersihkan di kamar mandi, diberi pakaian khusus, dan ditempatkan di ruangan sesuai jenis penyakitnya. Pemberian makanan dengan piring dan gelas berbeda dan tidak boleh digunakan pasien lain. Khusus Bimaristan Al-Mansuri yang didirikan Raja Malik Mansur Syaifuddin tahun 683 Hijriah, mereka memperdengarkan syair merdu atau mendatangkan pendongeng pada pasien. Suara azan pun dilantunkan dengan merdu yang bersebelahan dengan Bimaristan ini. Dalam tahap penyembuhan, pasien akan dipindahkan di ruangan khusus. Untuk mempercepat proses penyembuhan, pihak Bimaristan akan melakukan pertunjukan komedi. Jika telah benar-benar sembuh, maka dia diberi pakaian baru dan uang pesangon sampai pasien tersebut benar-benar bisa bekerja dan beraktivitas secara normal. Model servis seperti ini berlanjut di Mesir hingga tahun 1798 Masehi yang membuat orang Perancis berdecak kagum. Para dokter di Bimaristan harus melewati seleksi ketat. Pada masa Khalifah Al-Muqtadir tahun 319 Hijriah, pernah terjadi kesalahan pengobatan yang mengakibatkan pasien meninggal. Maka Khalifah memerintahkan Sinan bin Thabit sebagai dokter ahli untuk menguji seluruh dokter di Baghdad yang mencapai 860 orang. Hanya dokter pribadi Khalifah dan khadim negara yang tidak diuji. Selain sebagai rumah berobat, Bimaristan berfungsi sebagai sekolah kedokteran. Ada ruangan khusus yang digunakan oleh para dokter untuk kegiatan belajar mengajar. Bukan hanya belajar, mereka juga melihat dokter senior bagaimana cara menangani pasien. Walhasil, kecanggihan kedokteran Islam mendahului Barat. Sistem pengobatan dan pelayanan dilaksanakan secara manusiawi berdasarkan bimbingan ilahi. Hal ini karena Islam sangat memperhatikan kesehatan. Penggalan hadis Nabi, perhatikan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Namun saat ini Barat telah bangkit dan menjadi pusat peradaban.
Di satu sisi, peradaban Islam tenggelam menjadi bagian dari zaman. Pemaparan kembali sejarah keemasan Islam bukan berarti seperti kelompok romantisisme yang membangga-banggakan kesuksesan nenek moyang hanya bisa berpangku tangan. Sejarah kesuksesan ini sengaja dihadirkan agar bisa diambil pelajaran. Setidaknya ada usaha dan harapan. Ini tugas kita bersama.